Pada hari Rabu, 24 September 2025, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, melaksanakan kunjungan silaturahmi yang hangat bersama kelompok tani di Desa Kejudan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Bapak Ibu yang saya banggakan, kami dari Polresta Cirebon mewakili juga Forkopimda Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat Hari Tani Nasional ke-52. Selamat untuk para petani. Petani ini luar biasa yang harus kita jaga, karena petani-petani inilah yang merawat bumi kita, yang memberikan kita dulu. Kita pernah swasembada pangan, dan sekarang Bapak Presiden Prabowo menginginkan swasembada pangan itu terulang lagi. Makanya TNI Polri diminta untuk mengkoordinasikan, mengakselerasikan pertanian tersebut. Kami diminta untuk mengkoordinir terkait dengan jagung pipil. TNI diminta untuk mengkoordinir tentang penanaman padi. Ya, jangan sampai padi kita merosot stoknya, kualitasnya, kemudian lahan-lahan pertaniannya, termasuk kami jagung pipil. Di Cirebon juga seperti tahun kami banyak orang yang berdagang proses pertanian organik atau yang jual kacang. Ceritanya bagus, tapi di lapangan tidak kelihatan. Ada juga yang menawarkan teknologi sangat tinggi, teknologi tumbal salah satunya. Bahkan dia menyelenggarakan seminar nasional juga oleh Dirjen, tapi tidak terjadi di lapangan. Oleh karena itu, ini adalah sebagai sebuah tantangan. Mumpung difasilitasi oleh Kapolres, di lain waktu melalui Ketua KTI Pak Duryadi, Ketua KTI Pak Taslim, dan teman-teman dari Tani Merdeka, mari kita berkumpul, kita diskusikan, kita bikin rencana konkret. Satu, peningkatan kapasitas budaya petani. Kedua, ada pilot project, percontohan. Carikan lahan yang tandus, kita kelola menjadi subur. Oke, ya. Komunitasnya tidak meningkat, produktivitasnya bisa meningkat, baru mungkin di sini kita teruji. Ini tantangan saja. Oke. Terus terakhir Ibu tadi menarik dari saya menyampaikan, karena substansi pembangunan itu kan sebenarnya perubahan nasib sejahtera. Tadi Ibu menyebut tentang pemalasan. Kebetulan saya sebagai penyuluh budaya diskusi dengan Pak Wete, saya coba identifikasi Ibu, aktivitas Ibu itu apa saja. Nah, kalau pagi kami masak, kami nyuci, mandiin anak, terus mengantar anak ke sekolah, terus saya kejar berapa durasi waktu dalam satu hari itu terserah, dan berapa waktu yang tersisa. Ternyata banyak waktu yang tersisa. Setelah saya tanya, lantas waktu itu digunakan apa? Kata Ibu, saya gunakan buat nonton sinetron. Bisa tidak saya bilang bermanfaatkan waktu itu, misalnya untuk mengisi politik dengan tanah. Jadi ada konsep manfaatkan pekarangan sebagai sumber pendapatan keluarga seperti itu. Ini bagaimana urusan sampai urusan sayur-mayur itu, rumah tangga itu tidak harus beli. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, tapi tidak semuanya gratis. Masa tadi sudah tidak bisa lewat. Jadi ini mudah, tapi kalau tidak dengan gerakan tidak mudah. Artinya di lapangan tidak ada.
Makanya gerakan kami belum pengalaman lagi. Manfaatkan waktu sehari 10 menit saja. Saya minta 10 menit pada ibu-ibu, pada pemuda. Kenapa 10 menit? 10 menit tabur benih, 10 menit isi polybag, 10 menit menabung. Kenapa 10 menit? Kalau saya katakan manfaatkan waktu 5 jam per hari, jawabannya saya tidak ada waktu. Tapi dengan 10 menit sebetulnya ingin ditahan waktu itu Anda malas. Jadi persis yang ibu tadi sebut, bagaimana kita bersama-sama bikin gerakan melawan kemalasan dan kemungkinan begitu. Terakhir, karena ini ibu dengan desa, menarik. Saya sudah lama teriak sebetulnya. Cirebon itu 412 desa. Ada kebijakan dana desa 20% itu ketahanan pangan hewani. Kali 412 berarti berapa puluh? Ya, harusnya di lapangan ada sinergisitas antara penyuluh pertanian dan strategis beberapa pihak di kecamatan untuk bagaimana 20% ketahanan pangan itu bisa dijalankan. Ini nyaris menjadi PR. Jadi urusan dana sebetulnya desa sudah dikunci oleh Kementerian Desa 20% ketahanan pangan hewani. Sekarang malah dipaksa lagi. Itu harus ditransfer ke BUMDes. Kalau sudah di BUMDes, paksa lagi, nggak boleh meningkat rekeningnya, harus dieksekusi dalam bentuk kegiatan. Tinggal nanti dukungan teknis apa yang dibutuhkan oleh para pelaku petani di lapangan ini yang jadi menjadi bahan bagi kami sebagai salah satu organisasi kemitraan untuk membantu mensukseskan kebijakan. Terakhir banget, saya bilang di batasin, saya apresiasi banget dengan acara bisa menghadirkan banyak pihak, tapi diinisiasi oleh Kapolres. Jadi tepuk tangan dong. Nah, bukan hanya beliau memfasilitasi, juga membagikan beras, saya juga dapat beras. Tetapi ternyata dia sangat memahami problematika orang miskin, problematika orang pedesaan, problematika petani. Beliau juga sekedar menawarkan solusi tentang mutu produk, tentang marketing segala macam. Oleh karena itu ibu, ya, kami memberikan apresiasi dan mohon kami bisa diskusi lebih intens, membuat evaluasi. Terakhir ada yang saya sayangkan, kenapa hari tadi ini tidak diinisiasi oleh Pemda? Saya tanya ke batas minimal bupati hadir. Menurut pengamatan saya sebagai petani, nilai politisnya besar. Ada nanti, ada. Nah, Belum baca. kedua, kok perwakilan dinas juga tidak ada, gitu kan? Saya tanya, ada UPT, Bapak nggak tahu UPT pertanian atau bukan? Ini sebagai sebuah catatan saja menurut saya, idealnya dinas teknis pertanian adalah menjadi inisiator. Tapi kalau tidak, minimal hadir di forum ini. Tapi kok tidak hadir? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak, jangan pergi dulu atuh. Kan butuh jawaban dari saya. Tadi, Pak Okun, dapat hadiah dong, mana hadiahnya? Pak Okun. Nah, sini dulu Pak. Punten, sini Pak, dulu Pak. Di atas Pak. Nanti kita diskusi ya Pak ya. Saya agendakan hari Selasa depan ya Pak ya. Minggu depan, jam 1. Bapak silakan bawa stakeholder terkait dengan yang ingin dibicarakan itu. Nah, ini bicara sendiri, kumahan. Ya, dan jadi juga boleh sih Pak jawabannya ya, nanti katanya. Oke Pak, Selasa jam 1 ditunggu di ruangan saya. Ya, di agenda kan Pak. Ya Pak, masih juga boleh. Ya. Kemudian yang tadi agenda-agenda, oke gaskan, jangan pakai lama. Kalau saya mah nggak mau lama-lama, langsung fokus apa yang Bapak idekan untuk kemajuan pertanian kita. Oke, saya pasti setuju. Yang kedua, yang ketiga, nanti pasti ada acaranya dari pemerintah daerah. Tenang aja, nggak usah kita suzon, semuanya nggak usah. Ya, kalau saat ini kita yang bisa hadir, ya kami yang hadir, nggak apa-apa. Aku harus ngalur ngidul kali itu kan dia kukur nggak tahu, jadi nggak pakai ini. Nanti diagendakan sendiri dengan pemerintah daerah, semuanya juga diundang. Sabar ya. Apalagi tadi ya pertanyaannya itu ya, cukup ya. Nanti ngobrolnya Selasa jam 1 siang ya.
Ya, ajak teman-temannya yang punya ide-ide cemerlang, termasuk Alka, ya. Yang mau juga ngomong UMKM, mangga datang aja, ya. Mungkin itu ya, Ibu, Bapak, bukan ini saya jam setengah 11 ada agenda. Aku harus memimpin pelaksanaan restoratif justice di kantor saya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Yang mau nanya tadi, WA aja ya, WA ya Pak ya. Nanti kalau saran masukannya bagus, saya kirim hadiahnya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Tani Nasional ke-52. Semoga pertanian kita berjaya, petani kita sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah tergabung di Watan AKT itu udah hampir 3 tahun. Dan banyak manfaatnya ada. Ya kalau terkait pertanyaan Ibu, buat saya itu Bapak Polisi dan Ibu itu sangat mensupport kami, terutama ya buat kegiatan-kegiatan. Apa sarannya lagi buat polisi di Kabupaten Cirebon supaya masyarakat bisa terbantu? Masyarakat bisa lancar kegiatannya, apa sarannya untuk Bapak Ibu polisi? Oh ya, ini buat saya pribadi yang mohon maaf kalau dari salah. Ya istilah itu satu lebih mensupport, lebih keluarganya, jangan hanya lihat karena kita lihat itunya jadi kita kadang gitu, jadi lebih memasyarakat. Humanis ya.